Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sirril alam. Amin Allahumma amin. Coba saya bacakan dulu ya. Jangan kaget dulu. Saya bacakan dulu. Ada orang berkata haddatsana Alwi bin Ubaidillah. Jadi orang itu berkata telah menceritakan sebuah hadis kepada kami orang yang bernama Alwi yang merupakan anak dari Ubaidillah Al-Hadrami yang orang Hadramaut. Qala, Alwi itu berkata, haddatsana ammi, telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis. Ammi, paman kami. Ya, siapa nama pamannya? Muhammad, yaitu Muhammad ibnu Ahmad, anak dari Ahmad al-Abah. Ya, Ahmad al-Abah ini Pak, Ahmad yang selalu dibicarakan, yang tidak punya anak Ubaidillah itu katanya Pak. Ya. Bin Isa, ya. An-Naqib al-Alawi. Qala. Lalu Ahmad ini berkata, haddatsana Muhammad bin Nuh, dan seterusnya. Jadi di sini ya kamu jangan dulu berpikir kemana-mana ini naskah apa, ini apa, enggak. Kita taslim dulu dengan secara pembahasan. Kita buat musallamat atau kesepakatan dulu bagaimana memahami ini. Di sini ada Alwi mengatakan, ya, saya mendapatkan hadis dari paman saya yang bernama Muhammad bin Ahmad. Nah, kita tahu putra Ahmad itu yang paling masyhur itu Muhammad kan. Dalam kitab-kitab nasab itu ada semua. Muhammad bin Ahmad. Ketika Tahdhibul Ansab menceritakan salah satu dari keturunannya Ahmad bukan Al-Muhajir ya, kamu jangan terbawa dulu ya. Ketika dalam Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili, dalam Al-Majdi Al-Umari, dalam Muntaqilat Tolibiyah itu selalu disebut Muhammad. Jadi kalau mereka bicara tentang Ahmad itu salah satu dari keturunannya adalah dihitung dari bawah. Berarti namanya itu musajjar Pak. Maman bin Mimin bin Mamun, nah, baru bin Ahmad misalnya. Mestinya di situ disebut fulan bin Muhammad bin Ahmad. Itu linear Pak, semuanya menyebut. Nah, berarti Muhammad. Nah, ternyata Muhammad ini adalah pamannya Alwi Pak. Kenapa pamannya Alwi? Karena Alwi berkata haddatsana ammi, bercerita kepada saya paman kami atau paman saya. Nah, Alwi ini Pak anaknya Ubaidillah. Lah benar, berarti Ubaidillah itu adalah saudara dari Muhammad. Berarti Ubaidillah itu mesti sama-sama bin Ahmad. Dari tulisan ini berarti benar Ubaidillah itu adalah bin Ahmad bin Isa ya, An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Ini kita sepakati dulu. Jangan bicara naskahnya dulu. Kita sepakati dulu bahwa cara memahaminya begini ya. Jadi Maman mengatakan, Maman ini Maman bin Mukidi. Maman bin Mukidi mengatakan, saya mendengarkan sesuatu dari paman saya namanya Mimin. Kalau mamannya bin Mukidi, paman dia Mimin, otomatis ya, Mukidi dan Mimin itu adalah bersaudara. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab, kalau Amun itu mesti adalah saudara dari bapak kita. Jadi jangan jangan-jangan saudara dari ibunya. Ya kalau bahasa Indonesia paman Pak. Kalau sudah Amun itu ahul ab ya. Kalau amatun ukhtul ya, ukhtul ab. Jadi kalau kamu bicara Amun berarti paman, berarti laki-laki. Dan hubungan seseorang itu dengan orang tua kamu itu mesti dari jalur bapak. Ya, itulah namanya Amun. Kalau dari jalur ibu kholun kalau tidak salah. Paman tapi dari ibu ya, bukan Amun. Amun itu paman dari bapak. Kalau amatun bibi dari bapak. Jadi saudara laki-laki bapak disebut Amun, saudara perempuan disebut amatun ya. Kalau tidak salah begitu ya. Yang jelas kalau bicara Amun itu berarti jalur bapak. Nah, kalau begini berarti ada informasi bahwa Ubaidillah itu saudaranya Ahmad. Berarti ada informasi juga bahwa Ahmad itu adalah punya anak bernama Ubaidillah.
Itu kalau pakai teorinya Kiai Haji Madudin itu teori consistent of truth ya. Kebenaran yang konsisten. Kalau kamu sudah sepakat bahwasanya Alwi itu punya paman bernama Muhammad bin Ahmad Al-Abah, maka siapapun bapaknya Alwi, berarti bapaknya Alwi itu saudara dari Muhammad itu. Maka misalnya bapaknya Alwi adalah Ubaidillah, berarti Ubaidillah adalah saudara kandung dari Muhammad itu. Maka berarti Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad itu. Itu namanya konsisten, Pak. Kebenaran yang konsisten. Satu statement tidak bertentangan dengan statement yang lain. Kalau sudah musallam, sudah diterima bahwa Ahmad itu punya anak bernama Muhammad, lalu Muhammad punya ponakan bernama Alwi, maka bapaknya Alwi itu mesti saudaranya Muhammad. Karena ponakannya itu memanggilnya paman Amun, jalur laki-laki. Berarti bapaknya dari Alwi itu mesti saudaranya Muhammad. Tidak bisa orang lain, karena kalau orang lain tidak mungkin memanggil Muhammad sebagai paman. Dan mesti Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Tidak bisa dia tidak punya anak Ubaidillah, tapi anaknya Ubaidillah kok manggil anaknya Ahmad, yaitu Muhammad, sebagai paman. Begitu Pak ya, begitu itu namanya musalamat ya. Saya tidak mau bicara naskah ini kapan dan bagaimana. Mungkin kamu bilang itu kan ada garis-garisnya, itu naskah baru. Persetan masalah itu Pak ya, bukan urusan saya bicara masalah itu. Saya hanya mengawal ya, bahwasanya Mbok yo jangan kamu baca 2-3 judul kitab ngegas sudah ya. Padahal ya yang kamu baca berapa sih? Apalagi kalian gak baca, kamunya ini kepada yang meneliti ya, bukan kepada kalian komentator itu apa kalian itu. Cuma ikut-ikut konten YouTube aja, tapi ngegas nggak karu-karuan ya, bebas lah ya. Karena nanti lucu Pak, Anda menghukumi sesuatu berbasis data yang tidak syamil. Itu lucu Pak, lucu sekali. Gampang-gampangnya beginilah, kalau kita ibaratkan dalam bahasa kita itu, kamu ketemu anaknya Mukidi itu Mimin aja, sehingga kamu taunya Mukidi punya anak cuma Mimin, lalu kamu ngegas Mukidi tidak punya anak lain selain Mimin, karena yang kamu tahu Mimin. Al-Ubaidili tidak pernah menyebut, Ibnu Samurah tidak pernah menyebut, Ibnu Toktoki semuanya tidak pernah menyebut, kitab-kitab nasab tidak pernah menyebut. Pernyataan begitu akan benar kalau sudah membaca semua kitab-kitab nasab, atau kalau intisab kepada seseorang misalnya Ibnu Samurah, ketika sudah membaca semua tulisan Ibnu Samurah baru bisa mengklaim Ibnu Samurah menyebut atau tidak. Kalau baca satu Pak, kan ada kitabnya yang lain. Tapi kan tidak dicetak, tapi kan tidak saya temukan, nyarinya di internet. Masalahnya di mana? Ya di Bapak. Jadi sereceh itu sebetulnya masalah nasab ini. Ada pertanyaan yang paling menarik sebetulnya. Misalnya Gus Romel mampu menyajikan data-data yang tidak ditemukan oleh oleh Asakron misalnya ya. Kenapa Asakron tidak bisa menemukan? Kan Asakron lebih dekat. Kenapa As-Sakhawi tidak pernah menemukan? Kan As-Sakhawi lebih dekat. Kenapa malah Gus Romel, orang yang belakangan baru kemarin sore menemukan? Itu ada jawaban yang menggelitik Pak. Karena mereka tahu Pak, kalau nasab itu tidak perlu nyari kitab. Mereka itu ngerti Pak, bagaimana standar nasab itu. Jadi ngapain Asakron nyari-nyari kitab yang sezaman? Ngapain? Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka tahu standar nasab nggak begitu. Makanya enteng saja Said Mahathir Jai itu langsung ngegas. Yang nggak ada kitabnya ya nggak apa-apa, nggak lalu nggak sah. Karena mereka Pak, ahli nasab itu ngerti. Nah Gus Romel ini menjawab punya Kiai Madudin. Jadi bukan masalah sah nggak sahnya nasab yang dibicarakan Pak, tapi apa benar nggak ada pendataan sama sekali. Kalau ulama dulu tidak mencari data itu sampai sedetail ini, ya bagi mereka ya mungkin yang pertama aksesnya tidak semudah sekarang, yang kedua kan bukan keperluan, karena tidak pernah ada Pak pernyataan harus ada kitab yang sezaman, harus kitabnya itu sambung satu sama lain, disebut sana sebut sini, nggak ada begitu. Itu Pak, itu itu Pak, begitu ya. Karena kenyataannya kitab-kitab ini ada Pak, bukan seperti mencari di tengah laut, bukan, ada di perpustakaan Pak. Jadi yang disebut nyari itu ya datang ke perpustakaan, bukan Anda nyari di mana ya Mas, misalnya di tengah padang pasir gitu, pasir semua terus nyari kitab di situ, bukan Pak, bukan begitu. Tapi kenapa ini nggak pernah diungkap?
Atau belum lah. Ya yang pertama karena apa? Urgensinya. Bicara nasabnya Ba'alawi. Sah tidak sahnya, ngapain mau dibuktikan nasabnya Ba'alawi? Orang semuanya sudah terima. Nah, muncul satu orang dari Kresek ini. Ya, tapi ya, untunglah itu loh Indonesia Pak, lengkap ya. Yang aneh-aneh juga muncul, yang nanggapi dengan serius pun muncul. Ya, kita menjadi dapat edukasi baru. Oh, ternyata ketika ulama begitu kompak, Ba'alawi begini, Ba'alawi sahih begitu, nggak ada yang melakukan, ternyata nggak omong kosong Pak. Memang pun ditelisik secara pendataan itu ada. Kamu jangan lagi ada garis-garisnya. Ya saya nggak akan jawab, saya ketawain aja ya. Karena manuskrip itu disalin berkali-kali Pak. Ya. Justru yang satu-satunya manuskrip mungkin yang salinannya cuma satu ya Sajur Barokah itu. Itu ada dalam bab nasab sebetulnya. Gimana kalau manuskrip cuma satu salinan? Mana yang nyalin juga nggak ketahuan siapa gitu. Masa iya ini mau digunakan sebagai pemegang otoritas kebenaran, yang lain salah kalau tidak sama dengan ini? Yang nulis nggak jelas siapa, ngeklaim aja dia, ini saya tulis berdasarkan, ya sama dengan Bapak nanti mengklaim saya tulis naskah ini berdasarkan tulisannya Imam Syafi'i yang ada pada tahun 170 atau 180. Saya melihat khotnya itu. Terus ada yang protes, bener nggak kamu lihat? Bener, mana khotnya? Udah nggak ada, udah hilang. Terus ada orang yang akan percaya. Sama Pak dengan Wahid bin Samsuddin begitu. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskah yang saya baca, yang di situ ada tulisannya Ar-Razi. Siapa yang membuktikan itu bisa? Nggak ada Pak. Kenapa? Karena naskahnya itu nggak pernah ada, nggak pernah ditemukan. Yang ditemukan punya klaimnya Wahid bin Samsuddin itu. Maka kekuatannya sebetulnya kesikohan dari Wahid bin Samsuddin. Wahid bin Samsuddinnya gimana mau sikoh Pak? Diketahui saja orangnya enggak ya, majhul. Allahumma